Shalom Bapak Ibu yang terkasih, kembali kita bersyukur kepada Tuhan. Oleh anugerahnya kita diberi hari yang baru. Sebelum kita memulai hari ini, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kembali kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang tak berkesudahan dalam hidup kami. Dan sebelum kami memulai hari baru ini, kami datang kepada Tuhan. Kami ingin merenungkan firman-Mu. Biarlah Engkau sekali lagi berbicara kepada kami, agar kami boleh menjalani hidup ini dengan terus dituntun oleh firman-Mu. Demi nama Yesus kami berserah, bersyukur dan berdoa. Amin. Pagi hari ini saya mengajak kita untuk membaca di dalam Zefanya pasal 3 ayat 9 hingga ayat yang ke-12. Namun saya mengajak kita untuk membaca pasal 3 ayat yang ke-12 saja. Demikian firman Tuhan. Di antaramu akan kubiarkan hidup suatu umat yang rendah hati dan lemah, dan mereka akan mencari perlindungan pada nama Tuhan. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara, di dalam ayat ini dinyatakan kubiarkan hidup suatu umat yang rendah hati dan lemah. Ketika umat Tuhan dibuang ke Babel, maka pembuangan itu tentunya membuat umat itu menjadi lemah. Baik secara kekuatan, mereka sama sekali tidak berdaya, maupun secara masa depan, mereka sama sekali madesu, masa depan suram. Namun ini bukan berarti bahwa Allah tidak akan mengampuni umatnya selamanya. Justru di dalam perikop ini diberi judul ada janji keselamatan dari Allah. Namun Tuhan membiarkan umat itu, seperti ayat ini dikatakan, kubiarkan ada umat yang hidupnya lemah dan rendah hati. Kenapa? Karena Tuhan ingin menjadi raja atas umatnya. Sehingga dengan demikian umat tersebut akan mengandalkan Tuhan dan bukan lagi mengandalkan manusia. Karena mereka sudah lemah, mereka benar-benar sadar akan keberadaannya. Mereka benar-benar tahu akan ketidakmampuannya. Sehingga dengan demikian mereka datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, dan Tuhan itu datang menolong untuk menyelamatkan mereka. Saudara, Tuhan juga di dalam kehidupan ini membiarkan kita mengalami kelemahan. Untuk apa? Supaya kita mengalami kuasa Tuhan. Bahkan Paulus sendiri berkata, "Aku bersyukur ketika aku lemah karena aku menjadi kuat. Aku bersyukur di dalam duri yang ada di dalam daging yang dialami Paulus." Kenapa? Karena dengan adanya duri dalam daging itu membuat ia mengalami Tuhan secara pribadi. Saudara, kadangkala Tuhan mengizinkan kita menjadi orang yang lemah dalam tanda petik. Mungkin lemah secara fisik, mungkin lemah secara akademik, mungkin lemah secara ekonomi dan lain sebagainya. Tetapi di sini Allah dalam tanda petik membiarkan, artinya mengizinkan, bukan merancangkan ya. Merancangkan itu berbeda artinya dengan mengizinkan. Karena kita hidup dalam dunia yang tidak sempurna, maka tentunya juga kehidupan kita tidak akan berjalan sempurna. Nah, Tuhan mengizinkan kita menjadi lemah di dalam keadaan kondisi tertentu, atau mungkin sepanjang hidup kita, kelemahan fisik atau kelemahan yang lain, sehingga hal itu membuat kita untuk berseru kepada Tuhan dan kita mengalami Dia. Nah, saudara, ayat ini kembali mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak pernah lepas tangan ketika kita lemah, ketika kita tidak berdaya, ketika kita putus asa, ketika kita mengalami kemerosotan ekonomi. Terlebih di tahun ini, ada banyak para pengusaha yang mengalami kekhawatiran, ketakutan, dan bahkan perjuangan berat untuk memperjuangkan ekonominya.
Ada banyak orang yang mengalami kelemahan juga secara fisik ketika umur semakin bertambah. Tapi sesungguhnya Tuhan mengizinkan itu terjadi agar kita berseru kepada Dia dan mengalami siapa Dia dalam hidup kita. Nah saudara, saya tidak tahu kelemahan apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita saat ini dan hari ini. Tapi sesungguhnya semua itu di dalam kontrol dan kendali Tuhan. Dan Tuhan mengizinkan itu terjadi agar kita izinkan untuk menjadi Tuhan sepenuhnya, Raja yang berdaulat atas hidup kita. Sehingga dengan demikian kita akan mengalami siapa Dia. Bersyukurlah dengan kelemahan yang Tuhan izinkan kita alami, baik itu secara fisik, keadaan, ataupun di dalam hal yang lain. Karena itu adalah sebuah kesempatan untuk kita mengalami Tuhan sebagai Raja yang berkuasa atas hidup kita. Mari kita menjalani hari ini dan seterusnya dengan mengandalkan Tuhan, karena kita sadar kita lemah. Kita bukan orang sempurna. Mungkin di satu bidang, mungkin di satu sisi kita mampu, kita kuat. Tapi di sisi yang lain, di bidang yang lain, kita lemah dan tidak berdaya. Ya, tanpa Tuhan kita bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Tetapi bersama Tuhan kita akan dimampukan untuk melewati apapun, karena Tuhan yang bekerja dan berkarya di dalam kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini yang kembali mengingatkan kami bahwa kami lemah supaya kami belajar mengandalkan Tuhan. Kiranya kami boleh terus menjalani hari lepas hari ini dengan berserah penuh kepada Tuhan, karena kekuatan Tuhan yang tidak terbatas itu akan kami alami saat kami berserah penuh kepada Tuhan. Berkati kami sepanjang hari ini, dan biarlah kami boleh terus menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, demi nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara.